Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Jadi hari ini kita akan kembali belajar sejarah. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Salah satu angkat tangan. Ayo salah satu. Boleh deh sini. Video boleh, video boleh. Teori masuk Islam ke Indonesia. Itu juga materinya. Terus kemudian ada apa aja? Biasanya yang lain boleh bantu. Ada teori apa aja? Ya. Oke. Terus untuk sambutannya ada apa aja? Perdagangan, dakwah, Oke, jadi minggu lalu saya kasih tugas infografis. Ada yang ngerjain? Oke, sudah ada yang ngerjain, karena banyak yang sudah ngerjain. Saya akan tunjuk salah satu teman kalian. Jadi nanti majunya untuk berdua untuk menjelaskan materi minggu lalu melalui infografis ini. Ya, jadi jelaskan secara detail dan sesimpel mungkin agar bisa dipahami. Oke, paham ya? Oke, nanti yang lain di akhir boleh kasih close dengan tugas sudah selesai. Paham ya? Oke, boleh yang maju silakan. Ayo nih sama Jil. Ya. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan yang akan menyampaikan hasil infografis yang telah kami buat, yaitu tentang proses masuknya agama Islam di Nusantara. Oke, tapi awal pertama kita perkenalan dulu. Nama aku Levi Nagri Bandreng. Nama aku dari Raisa Nagri. Oke, sekarang kita coba buat membahas soal beberapa teori yang udah aku masukin ke dalam infografis. Ada teori sejarah dan teori Arab. Oke, teori sejarah yang pertama adalah memiliki dua tokoh, yaitu Fitz Neckel dan Christian Snow Branje. Adapun beberapa bukti, yaitu seperti penemuan nisan Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua adalah makam Maulana Malik Ibrahim. Baik, yaitu ada kelemahan dari teori tersebut nih. Kelemahannya itu yaitu pada awal abad 12 Masehi, Gujarat masih beragama Hindu. Jadi itu yang melemahkan teori Gujarat. Yang kedua, teori Arab. Di sini saya akan menjelaskan teori Arab. Memiliki dua tokoh, yaitu Buya Hamka dan Fadl. Adapun beberapa bukti yaitu perkampungan Arab Baru dan persamaan Raja Habib. Di sini ada kelemahan teori ini. Teori Arab yang kurang memiliki surat tertulis yang menjelaskan peran bahasa Arab. Terdapat proses penyebaran Islam di Nusantara. Baik, tokoh yang menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya itu ada 9 ya, ada 8. Ada 9 benar. Ya. Nih, ada yang pertama ada Sunan Gresik, yaitu dia biasanya disebut Wali Songo ya guys ya. Biar yang nggak tahu ini disebut Wali Songo. Nah, baik. Yang pertama ada Sunan Gresik. Boleh pakai nama apa ya? Aja. Selanjutnya ada Sunan Ampel dan Sunan Bonang, lalu ada Sunan Derajat. Terus yang ada Sunan Sari, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Oke, baik. Oke.
Let's go bantunya ya. Sebelum itu, saya mau akan bahas sedikit ya tentang materi tadi, bagaimana melakukan yang mungkin kita lebih di sini kita bilang ada saluran ya, saluran untuk instansasinya itu sendiri ada yang berapa? Ada 6. Satu apa? Perdagangan, perkawinan atau pernikahan, perkawinan, pendidikan, kemudian dakwah, kesenian, dan yang terakhir Oke, ini tuh salurannya ya. Jadi waktu itu bangsa Arab, Persia dan Jalan melakukan proses islamisasi di Nusantara ini melalui beberapa saluran yang ada di sini ya. Di antaranya perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah, tasawuf dan kesenian. Ya, jadi banyak tuh. Terus kemudian di sini ada tokohnya Buya Hamka. Ya, ada yang tahu Buya Hamka itu siapa? Ada yang tahu Buya Hamka itu siapa? Buya. Buya kalau di Padang itu adalah salah satu tokoh agama atau pemuka agama, itu sebutannya namanya Buya. Kemudian Hamka. Hamka ini bukan nama asli teman-teman. Ya, ini nama singkatan. Ya, ada Hamka Universitas Hamka. Jadi Hamka. Kita sebutin satu Hamka. Hanya apa? Haji. Haji. A-nya Abdul. M-nya Ali. K. Hari. A-nya Amrullah. Jadi ini bisa kalian hafal atau catat. Ya, sebenarnya sih nggak usah dihafal, yang penting paham aja. Jadi jalan itu bukan untuk dihafal sebenarnya. Karena kalau kalian mau hafal itu pasti akan lupa. Yang penting kalian paham aja nih. Ada apa aja, angka itu apa, salurannya itu apa, kemudian teorinya itu apa, dan sebagainya. Nah, oke, ini sekian materi hari ini. Nanti setelah itu saya akan kasih tugas untuk menampung keseluruhan materi hari ini, kemudian untuk dikumpulkan minggu depan. Paham ya? Oke, boleh terus sekali lagi buat temennya. Oke, bisa tutup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.